Ini 11 orang ya totalnya ya? 2, 4, Ya, 6, Bos. 8, 10, 11. Pak Satori tadi 2, 10. Pak Satori 2 dia. Oh, Buat online kok. gimana? Bisa dilangsungkan ke YouTube kan ini? Bisa katanya kan? Cuma gua tahu caranya. Gimana cara sharingnya? Nah, kalau sharing ke YouTube gua belum pelajari, tapi setahu aku bisa orang. Dari tempat padi bisa nggak? Ya makanya saya tanya sama kalian. Aku nggak pernah coba sih, nggak tahu gimana pilihannya. Kalau punya aku udah di Facebook tuh, di live itu. Gimana? Udah aku live di Facebook. Oh gitu. Oh. Iya yang punya aku. Cuman kalau YouTube belum. Kalau Facebook masih harus screen ya? Iya. Kalau di YouTube langsung di screen gitu ya? Maksudnya paralelkan ke Facebook tapi nggak ada koneksinya kan? Cuma tampilkan layar aja gitu kan? Nggak, belum. YouTube 1000 subscriber kok beda. Oh gitu. Oke, kita lanjut ya. Lanjut Pak, silakan. Oke. Apaan ini? Kok ada garis ini? Aku lagi cari diskonnya Pak, mana diskonnya? Ini kok ini enggak, sebentar ya. Ini layarnya kelihatan nggak ya? Kelihatan. Kelihatan nggak? Ya. Itu layarnya yang kena coret itu. Layar apa yang kena coret nih? Ya, hilangin aja, hapus aja. Mana hapusnya? Ada. Ini kena coret ini ya. Beli di toko alat tulis dulu nih. Beli penghapus. Tadi saya coba pakai tisu kok nggak bisa hilang-hilang ya? Nggak bisa. Tisu magic hilang dia. Yang hilang orangnya, nomor lah. Orangnya hilang. Oke, kita start aja ya. Yuk, silakan. Oke, teman-teman sekalian, selamat siang. Ya. Jadi sesuai dengan topiknya ini adalah mencari diskon price ya. Kalau saya bilang mencari diskon price itu mungkin di dalam ingatan teman-teman langsung tertuju ini di tracing nih, koreksinya berapa baru bisa masuk. Nah, memang tidak jauh berbeda dengan maksudnya yang kalian pikirkan mungkin ya 80% itu benar. Cuma saya mau sampaikan satu hal yang menurut saya itu sangat krusial dan sangat penting dan ini sering menjebak bagi para pedagang baru, sekalipun kita yang sudah lama juga kadang-kadang juga mau terjebak di situ. Misalnya kita mendapatkan sebuah pola reversal yang menurut kita itu sudah 80% itu valid, tapi sesudah kita masuk ternyata mesti floating dulu gitu ya. Jadi entry-nya mesti floating dulu. Yang penting entry-nya mesti floating dulu. Habis itu baru biru. Nah, kadang-kadang itu yang terjadi sebenarnya. Saya memberikan sampel ya. Misalnya saya memberikan sampel ini kebetulan ini adalah komoditas dari emas. Nah, ada kalanya ketika terjadi satu gelombang turun, semisal ini, ya ini contoh di 1 jam. Nah, kebanyakan secara emosional tanpa pikir panjang, kita mengambil satu kesimpulan. Oh, ini udah pasti turun, ini sudah ini double top ini. Jadi kadang-kadang orang langsung entry di situ. Nah, sesudah dia entry, entah dia pasang stop loss, entah dia pasang trailing stop. Nah, biasanya terkena dulu stop loss-nya atau terkena dulu trailingnya. Sehingga untuk gelombang yang kedua dia sudah malas untuk masuk pasar. Kadang-kadang ada tipe seperti itu ya, pedagang itu ada tipe seperti itu. Nah, dari semua pengalaman dan riset yang saya lakukan bahwa gelombang pertama itu bukan gelombang yang ideal untuk mempertahankan satu posisi masuk.
Nah, misalnya begini, maksud saya begini. Nah, ini kan kita mendapati ini ada pola naik nih. Oke, ini pola naik. Terus kita langsung entry gitu ya. Langsung entry misalnya begini. Waktu dia naik itu kita udah senang nih. Wah, ini udah profit gitu ya. Dan karena kadang-kadang kita tidak menjadi realistis, memiliki indikator harapan, ya ini bisa naik tinggi nih dia tanpa pikirkan yang faktor bahwa harga bergelombang sifatnya. Nah, mungkin ketika kita entry di sini, oke, dan sudah naik kita mengamankan posisi, kita trailing berapa selisih berapa pips. Kemudian hari keesokannya turun, jemput trailing kita. Akhirnya kita mengambil satu pandangan. Coba kemarin saya keluar dulu. Jadi kan untungnya lumayan daripada kena trailing ini. Akhirnya untungnya harusnya sudah $200, sekarang tinggal $20. Ada perasaan seperti itu ya, justifikasi seperti itu. Nah, dari yang saya bilang bahwa dari riset dan pengalaman transaksi saya tidak terlalu peduli dengan pembalikan yang pertama sekali. Saya selalu menantikan pembalikan yang kedua. Jadi misalnya kita di sini ya, ini ada terjadi divergensi. Divergensi ini turun yang pertama. Menurut saya ini penurunan pertama. Jadi saya tidak akan mengambil kesempatan untuk masuk dulu. Saya minimal itu harus tunggu sekitar 61 atau 76 baru entry. Untuk di entry gelombang yang kedua biasanya jarang miss. Maksudnya kalau SL ya udah SL, tapi kalau sudah benar dia tetap akan memberikan apa yang kita mau gitu. Karena menurut saya pola pasar itu yang pertama sekali turun itu hanya taking profit dari gelombang yang terakhir. Yang hijau ini naik, dia taking profit, selesai. Sudah selesai kan harga stok nih, berhenti. Kemudian harga mulai naik. Menurut saya ini adalah partisipasi dari retail, dari pedagang eceran yang masih beranggapan harga masih akan naik. Gitu ya. Nah, ketika itu terjadi gelombang yang kedua turun, nah retail ini tidak punya kesempatan lagi. Biasanya terjadi penurunan. Itu yang sering terjadi. Kalau teman-teman perhatikan bahwa grafik itu jarang sekali terjadi dalam bentuk V begini. Jarang sekali terjadi bentuk V seperti ini. Walaupun ada, tapi ini sangat jarang. Mungkin dari 25 kasus baru 1 atau 2 kasus lah yang dia berbalik langsung menjadi V seperti ini. Nah, misalnya ini juga, ini adalah sebuah contoh. Kalau kita berasumsi bahwa ini sudah turun, biasanya kita akan kecewa. Ternyata kita ambil posisi sell, harga gantung dulu. Ini gantungnya lumayan, bisa 4 jam, bisa 8 jam, bisa 16 jam, bisa 24 jam. Lumayan. Lumayan memakan emosi kita. Jadi kita kena sedot duluan gitu ya. Kena sedot duluan. Maksud saya ini kesempatan itu selalu ada. Kita sabar aja, nggak usah terpancing dulu. Tunggu aja yang benar-benar jadi. Maksud saya di gelombang yang kedua atau muncul pola seperti ini, biasanya kena SL nggak apa-apa gitu ya. Kena SL nggak apa-apa, itu cepat selesai daripada kita gantung, itu makan emosi. Mendingan di gelombang yang kedua baru kita entry. Nah, biasanya di situ kita jarang miss. Kita akan mendapatkan yang kita mau. Nah, itu saya berbicara secara gelombang untuk intraday trading ya. Maksudnya bukan yang menahan posisi sampai swing atau dia positioning. Saya hanya berbicara di intraday dan scalping di bawah itu ya. Jadi untuk yang gelombang yang pertama turun dan yang pertama naik, saya anggap itu hanya koreksi gelombang yang terakhir. Seperti ini adalah turun. Ini adalah naik. Bahkan naik sampai di sini. Nah, ini kadang-kadang kita akan terkecoh. Oh, ini udah naik terus nih. Padahal di sini baru ada koreksi kembali. Nah, idealnya sih seperti ini kita entry-nya. Di gelombang yang kedua lebih pasti. Karena untuk gelombang yang pertama, kadang-kadang kita antara benar dan salah,
Karena gelombang pertama kan lebih didahulukan oleh pemain-pemain yang besar, sedangkan kita adalah para follower ya, saya bilang kita ini adalah follower. Jadi lebih baik ya, ini opini saya pribadi, lebih baik kita mengambil koreksi, itu harga diskon. Itu harga benar-benar harga diskon, di mana kita tidak akan kehilangan banyak. Kalau kita terburu-buru dengan gelombang naik ini, kemudian kita entry, ya katakanlah entry di sini, itu tidak salah, asal sesuai dengan rencana transaksi. Tapi idealnya menurut saya itu bukan posisi untung. Seandainya itu untung, itu bukan posisi untung yang bisa kita hold. Itu bukan posisi untung yang bisa kita tahan. Karena dia masuk dalam kategori gelombang pertama. Tetapi kalau sudah gelombang yang kedua, itu posisi untung yang bisa ditahan. Biasanya ya, kalau melihat dari konteks dari histori data dan pengalaman saya maupun riset, ini posisi yang bisa kita hold lebih lama daripada yang kemarin. Artinya ketika kita entry, kita tidak usah menunggu floating terlalu lama. Gitu. Tidak usah menunggu floating terlalu lama. Seperti webinar sebelum-sebelumnya, saya mengatakan bahwa prinsip harga itu kan siklus. Harga selalu mencari titik keseimbangan. Harga deal-dealannya gitu ya. Ketika stok atau mata uang atau emas di sini tidak kehilangan momentum, sebenarnya dia hanya berhenti pada titik keseimbangan sebelumnya di sini. Ya berarti sudah di sini minat belinya sudah hilang. Ketika minat beli hilang, biasanya harga cenderung akan turun karena buyer pada gelombang ini akan taking profit. Biasanya. Jadi kita sabar aja, nggak apa-apa. Terlambat 4 jam, 8 jam, atau 1 hari itu tidak membuat kita bangkrut. Kita tunggu aja, karena prinsip kita sebagai pedagang di pasar finansial ini, prinsipnya menunggu kesempatan, bukan mencari kesempatan. Kalau kita jualan, sales, kita cari kesempatan. Tapi untuk urusan forex, jangan kita paksakan. Benar-benar tunggu kesempatan valid. Jadi menurut saya 80% itu kita menunggu. 80% itu menunggu kesempatan. Sehingga kita tidak terlalu habiskan waktu, tenaga, emosi untuk menunggu floating gitu ya. Itu menurut saya itu tidak pantas untuk kita lakukan. Menunggu floating berlama-lama, berminggu, berbulan itu nggak pantas. Karena hemat saya investasi yang paling penting itu bukan modal. Investasi paling penting itu adalah waktu kita. Mungkin waktu kita santai lah, oke lah. Tetapi secara emosional kita itu akan terpengaruh. Pikiran kita akan tersedot di sana. Kapan selesai floating ini? Kapan selesai? Kira-kira begitu sih. Oke, mengenai diskon harga itu secara gelombang. Tetapi diskon harga itu juga terjadi dalam periode kecil. Maksudnya kalau kita hanya pengen transaksi hitungan 2 jam sampai 4 jam, harga juga memberikan diskon, tidak hanya menunggu setengah hari atau 1 hari atau 2 hari. Dalam hitungan jam juga harga memberikan diskon. Saya kasih ilustrasi misalnya begini nih. Kita yang tidak usah terlalu tunggu terlalu lama. Yang penting ada kesempatan, ada pola. Seperti ini misalnya. Nah, di sini ada pola yang sama. Oke. Nah, dalam hitungan 1, 2, 3, 4 jam dia kasih diskon. 1, 2, 3, 4 jam dia kasih diskon. Ya, minimal 50% lah gitu ya. 50% lah. Nah, di 50% atau 61 baru kita entry. Nah, begitu kita entry, kita nggak usah terlalu lama menunggu posisi untuk menjadi untung. Jadi waktu kita itu nggak kesedot gitu ya. Emosi kita nggak kesedot, kejiwaan kita nggak terganggu. Nah, seandainya itu rugi, itu juga tidak harus menunggu terlalu lama. Udah nunggunya 4 jam, 8 jam, sehari, 3 hari, 4 hari, seminggu, masih rugi. Ya percuma. Apalagi sampai MC kan lucu rasanya. Menunggu untuk seperti kita digorok gitu ya. Pelan-pelan darah netes terus. Tapi mati gitu. Mendingan mati sekalian langsung. Maksud saya begitu. Jadi bukan masalah modal, masalah investasi waktu kita, cara entry, akurasi entry. Misalnya inilah teman-teman, ini ada pola naik gitu ya. Sementara pada bagian atas ini ada
gelombang akumulasi dari candle turun kita tarik sebenarnya sampai di sini sudah selesai. Oke, maksudnya dia sudah imbang antara yang turun sama yang naik ini sudah imbang. Nah, by the way, coba kita tunggu sejenak saja. Nggak usah lama lah, nggak pakai lama, 2-3 jam kita entry di kisaran sini. Jadi SL-nya cepat, untungnya juga cepat. Saya pikir mendingan begitu. Ya, saya pikir teman-teman kita sini nggak ada yang seperti itu ya, yang saya maksudkan itu. Kalaupun ada ya saya minta maaf dulu nih ya. Kalaupun ada, karena itu menyangkut kebiasaan kita yang bandel biasanya. Nah, teman-teman lihatlah di emas nih pagi-pagi di sini 3 candle naik. Nah, ini sebenarnya mengkonfirmasi harga kayaknya akan naik nih karena sudah melewati rata-rata candle turun yang terakhir. Dia tuh pemain retail, dia sudah makan balik. Kita tinggal tunggu beberapa jam aja kok. Nggak usah terlalu lama, nggak sampai berhari-hari. Kalau kita memang ingin mencari profit dan kerugian yang cepat. Itu lebih baik. Jadi tidak memakan semua energi kita. Ya ambil aja 50% lah ya. Paling nunggu 2 jam, 3 jam udah biru gitu loh. Jadi cepat, eksekusinya cepat. Jadi kita merasa akan lebih nyaman. Karena hemat saya, sesuatu yang nyaman itu akan membuat kita jauh lebih rileks. Nah, itu mengenai diskon harga. Nah, itu dalam kategori dari jam ke jam ya. Misalnya di sini terjadi imbalance, rata-rata harga tidak bergerak. Sebenarnya ini adalah kesempatan bagi kita. Ketika harga tidak bergerak, ini kesempatan buat kita. Santai aja nunggu. Tunggu kapan dia terjadi ketidakseimbangan keluar dari rata-rata candle kecil. Kalau dia keluar ya sudah close candle, tunggu sejenak atau mau order posisi di sini juga boleh. 50%-nya buy limit di sini SL. Nah, SL-nya itu langsung terukur ya. SL-nya langsung terukur ya. Berapa pip lah di sini. Langsung terukur. Jadi akan eksekusinya lebih cepat. Nah, setiap rejection ini adalah diskon karena prinsip harga adalah mencari titik keseimbangan. Nah, saya tadi berbicara di 1 jam. Sekarang saya berpindah ke frame yang lebih kecil di sini. Oke. Nah, misalnya kemarin gold ini naik nih. Teman-teman naik nih ya. Naiknya ini melebihi rata-rata gelombang turun dan di atas gelombang turun ini ada harga yang macet di sini. Harga ini stuck di sini. Oh, kita udah tahu nih, ini terjadi breakout dan pergeseran minat. Gelombangnya lebih panjang dari gelombang turun. Ini pergeseran minat. Sehingga di dalam kalkulasi 2 candle ini adalah bullish engulfing. Nggak usah buru-buru kita entry sampai harus menunggu floating 2 jam. Mendingan kita menunggu 2 jam dengan kondisi tidak ada posisi daripada menunggu dengan kondisi ada posisi. Capek. Ya, 50-61 baru kita entry lah. Resikonya udah terukur. Jadi kita nggak butuh lama untuk menunggu profit. Ataupun kena SL juga nggak lama ya. Jadi nggak makan energi kita di situ. Kalau tipenya untuk intraday ya. Ataupun scalping. Tapi yang untuk swing maupun positioning, itu kalau saya jelaskan, kalau positioning itu kan lebih kepada pedagang yang tidak memperhatikan keuntungan, tetapi pada pertumbuhan modal, yaitu positioning. Itu layaknya seperti investor. Jadi mau tidak mau dia akan melihat gelombang yang lebih gede, yang lebih besar. Karena dia tidak terlalu peduli dengan gelombang kecil. Bisa aja dia lihatnya di 4 jam. Nah, 4 jam prinsip harganya itu sama. Misalnya di sini, ini 2 gelombang naik. Gelombang pertama, gelombang kedua. Oke. Nah, perhatikan di sini ada rata-rata candle kecil. Nah, ini adalah bumper mobil ini. Menahan. Oke. Kita sesuaikan, ada pola naik nggak? Ada pola naik nggak daerah sini? Kalau ada pola naik, entry aja. Jadi kita nggak pakai lama nunggunya. Oke. Nah, untuk lebih konkretnya, untuk mempercepat supaya lebih kecil lagi, kita lihatnya tadi di 4 jam, sekarang kita buka di 1 jam. Perhatikan di sini. Oke, ini rejection pertama, retest pertama. Oke. Nah, yang seperti yang saya bilang, retest pertama atau naiknya koreksi itu yang pertama biasanya itu belum menjadi posisi yang akan langsung naik gitu ya. Biasa ada yang kedua seperti ini.
Nah, oke, mungkin yang pertama kita dapat diskon harganya lebih cepat di bawah entry-nya. Diskon yang kedua kok lebih tinggi, resikonya lebih besar. Ini di 1 jam. Nah, untuk meminimalkan risiko seminim-minimnya dengan rasio reward yang lebih dari risiko, buka lagi frame yang lebih kecil di 15 menit misalnya. Oke, di 15 menit. Perhatikan, kalau di 1 jam kita entry-nya di atas, di sini. Tapi kalau 15 menit kita entry-nya di sini. Dari 15 menit ke 1 jam itu sudah selisih sekitar 90 pip, 86 pip kalau untuk emas. Jadi selisihnya sudah sangat jauh berbeda di sini. Oke. Nah, mengenai tentu kita harus dibekali dari pemahaman terhadap candlestick pada daerah-daerah seimbang seperti ini. Teman-teman di sini, ini rata-rata candle kecil. Kita tahu harga itu kalau turun akan kemari. Tetapi yang membuat kita yakin untuk entry buy itu apa di sini? Oke, apa sebabnya? Apakah karena ini ada dorongan atau karena alasan klasik? Oh, ini daerah base, ini daerah demand pertama kali naik. Oke. Oke, di 1 jam. Kalau dia berani ambil risiko, tentu dia akan mengambil diskon harga di sini lebih cepat dan risikonya lebih kecil. Oke, langsung di sini entry-nya 50 pips. Oke, di sini. Tetapi kalau dia menunggu candle konfirmasi lagi, menunggu candle naik seperti ini untuk meyakinkan diri bahwa ini lebih valid, ya monggo silakan. Cuma ya risikonya menjadi lebih lebar, menjadi 100 pip. Mau meyakinkan diri lagi, yang penting saya mau nunggu breakout high harian. Berarti entry-nya di atas, di 4 jamnya. Resikonya semakin lebar, ya monggo silakan, nggak apa-apa. Tetapi yang saya ingin tekankan sebagai pedagang retail, kita ini rata-rata pedagang retail, usahakanlah ambil risiko yang masuk akal, yang minim, dengan reward yang sebesar-besarnya. Nah, pada intinya di sini, daerah sini, boleh langsung entry silakan. Tetapi kalau untuk melihat pada momentum yang lebih konkret, lebih jelas, teman-teman bisa lihat kondisi di sini. Oke, di 15 menit saya kasih tanda. Biasanya pola pembalikan di sini keluar berulang kali seperti ini. Ini ada bullish engulfing. Oke, bullish engulfing. Nah, di sini ada 2 candle hijau. Ini menandakan momentum. Kecil membesar. Di sini keluar lagi momentum. Oke. Jadi dia 3 kali kasih signal untuk masuk. Jadi kalau kita nunggu 1 jam ya entry-nya di atas. Tapi kalau di 15 menit kita sudah entry jauh dengan resiko yang lebih murah. Di sini bisa. Di sini bisa. Ini sangat murah risikonya. Dan terukur. Kita tidak usah habiskan energi untuk menunggu di atas dengan resiko yang sudah menjadi sangat lebar gitu ya. Karena pasar ini kan bukan punya kita. Jadi kita selalu harus siap dengan resiko itu. Tapi resiko yang terukur dong gitu ya. Nah, misalnya sekarang yang terjadi. Ini Pak Adi bisa ngomong aja nih. Nggak bisa prakteknya nggak tahu nih. Seperti sekarang. Oke. Nah, saya melihat nih momentum. Ini ada momentum turun nih. Oke. Kemudian saya lihat, ini koreksinya udah berapa persen sih? Saya maunya sih yang diskon aja sih, nggak usah yang mahal-mahal gitu ya. Oke, kira-kira di 50 atau 38 kita cek ada area candle yang macet nggak? Oh, ada yang macet di sini, kecil-kecil. Berarti saya lebih, kalau memang saya mau membeli, saya lebih prefer untuk ambil posisi buy di sini. Kira-kira demikian. Saya menunggu tapi dengan tanpa posisi. Kalau tanpa posisi berarti saya tanpa beban. Kalau saya buru-buru entry di sini saya mau buy dan saya digantung berjam-jam ini. Kalau kita nunggu terlalu lama sudah ada posisi itu beda rasanya. Stres ya bawaannya, stres. Kata si Nielsen itu stres bawaannya menunggu terlalu lama. Oke. Nah, dia selalu memberikan indikasi di sini.
Nah, teman-teman bisa perhatikan yang kemarin naik, yang melebihi gelombang ini, dia turun kembali untuk memberikan diskon harga. Bro, ini jauh lebih murah nih resikonya nih. Daripada kita entry begitu breakout di sini, kita entry, terpancing kita. Gelombang pertama kita entry. Siap-siap kita akan jantungan di sini, turun jebret ke bawah. Ini jadi naik nggak nih, kok turunnya udah separuh misalnya begini. Oke, kok naiknya udah separuh nih. Waduh. Coba kita nunggu sebentar. Satu kecil, dua membesar, retest kembali, tarik ke atas. Wah, ini potensi untuk buy. Ini potensi untuk buy di sini. Oke, itu secara teori ya, tapi memang prakteknya harus begitu. Kita selalu mengambil harga yang murah, harga yang diskon. Nah, kelihatan di sini harga terjadi keseimbangan di sini. Oke, ini daerah seimbang. Stop di sini. 2 candle turun, 2 candle naik. Harga stop di sini. Pada bagian atas juga seimbang. Perhatikan harga stuck di sini. Ini daerah stuck. Oke. Jadi prinsipnya tidak ada momentum, tidak ada kesempatan masuk, ya jangan masuk, nggak usah. Santai aja. Pasar itu, sepanjang umur kita masih ada kok forex. Nah, cuma modal kita nih bisa besok bisa habis nih, bro. Ya kan? Ya lebih arif lah dalam mengambil keputusan gitu loh. Karena kalau begitu kita ambil keputusan dan tanpa perhitungan sudah salah, ini nggak ada istilah cop-cop deh. Ngerti nggak maksudnya cop-cop itu istilah apa? Diulang deh, itu nggak bisa cop-cop ya. Nggak bisa bro. Oke, ini udah real. Ya itu pandangan saya ya. Mendingan kita menunggu harga diskon deh. Nggak usah buru-buru, santai. Pasar itu tiap hari ada kok. Ngapain buru-buru? Ngapain takut kesempatan itu hilang? Udah bukan pemain yang kemarin 3 bulan yang lalu. Udah berlumut tangannya, udah berjenggot. Masih begitu juga kan lucu jadinya. Netek tau udah bau rokok ya. Aduh, ini keras ini. Ini kode alam kalau udah ngomong. Teman-teman ada pertanyaan nggak ya? Kalau mau tanya boleh. Oke, karena ini prinsipnya yang saya maksudkan harga diskon seperti itu. Lebih kalau teknisnya itu cuma teknis ya begitu aja, gampang. Yang sebenarnya yang kita lihat ini tidak sulit, itu gampang. Yang bikin sulit itu kita kadang-kadang ketidaksabaran, tidak komit pada rencana transaksi kita, itu yang membuat kita cilaka itu di situ. Oke, teman-teman yang mau tanya, asal jangan tanya cari jodoh lah ya, saya nggak bisa jawab lah. Kalau seputar di sini saya masih usahakan sebisa mungkin menjawab. Nah, lagian di sini juga banyak pakar yang hadir kan, seperti Lim Tek Chai, ya kan, Kang Tori, Mas Kris bisa ikut nimbrung. Sharing-sharing bersama juga kita lah. Iya. Jadi maksud saya webinar oke, ada edukasinya, oke, tapi jangan dibawa satu arah. Kalau satu arah tuh nggak asik gitu. Satu arah tuh nggak asik. Iya. Pandangan terhadap euro deh, euro USD. Euro. Pandangannya ya? Yes. Sekedar pandang atau gimana nih? Pandang dan kasih profit, Pak. Pandang dan euro ya? Ya. Nah, biasanya kalau saya pribadi melihat sesuatu itu dari perspektif yang lebih besar. Artinya saya tidak mau membuka 1 jam langsung memberikan satu input, satu masukan. Saya nggak mau. Jadi saya harus merunut dari yang besar dulu. Jadi dari gunung melihat ke bawah bisa nampak cewek lagi mandi di sungai, bisa nampak sawah yang hijau, gitu ya. Lebih asik sih. Oke, ini euro ya. Euro kalau teman-teman perhatikan di sini, ini adalah bulan pertengahan tahun masuk kuarter yang ketiga, bulan 7. Nah, bulan 7 ini sudah naik nih. Nah, kalau teman-teman perhatikan, berdasarkan basic saya yang menggunakan open price, nah ini adalah pembukaan Januari. Oke, ini adalah pembukaan Januari.
Dengan demikian, penutupan harga bulan 6 di atas Januari, berarti ini bisa berimplikasi ya bulan 7 ya. Kemungkinan besar naik lah, karena harga masih di atas harga turun bulan Januari. Ya, secara besar ya, secara besar. Dan kalau teman-teman perhatikan di sini sudah kelihatan. Di kakinya, biasnya itu adalah bias naik. Swingnya swing low-nya ke tinggi ya, lower low, higher low, higher low. Nah, itu satu masukan. Satu alasan tuh. Oke. Pertama, harga sudah di atas pembukaan Januari. Jadi estimasi saya itu naik. Kedua, didukung oleh rejection dari 3 buah shadow ini, 4 shadow ini menandakan market sudah aus pada area ini. Ditambah lagi bahwa closing dari candle bulanan 4 bulan dan 5 bulan ini masih di bawah kendali buyer di sini. Perhatikan candle pada bulan Oktober tahun lalu, opennya di sini. Nah, sudah berapa bulan di sini closing harganya masih di atas bulan Oktober. Oke, nah itu estimasi alasan yang ketiga. Kemudian perhatikan di sini, ini adalah harga pembukaan bulan Januari tahun yang lalu. Saya tarik panjang di sini. Artinya, harga yang turun tahun lalu sudah dibayar kembali pada bulan Maret kemarin, kemudian bulan 6, kemudian sekarang bulan 7. Berarti di sini kondisinya impas. Oke, kondisinya impas. Tahun lalu turun, tahun ini sudah dibayar full. Impas. Oke, kalau kita tarik lebih panjang, kita akan menemukan daerah resisten masa lalu. Perhatikan di sini, rejection. Oke, resisten masa lalu. Kalau kita melihat pada 3 tahun yang lalu, ini merupakan support. Oke, tahun lalu dia nggak lewat. Nah, bottomingnya, maksudnya yang rendah itu kan terjadi pada tahun 2007 ya. Oke, 2007 ya di sini ya, low-nya ya, low yang paling low di sini. Nah, bisa dibilang market sekarang berada di posisi 50%. Benar nggak? Oke, pas daerah seimbang 50%. Jadi harga masa lalu di sini ini kosong karena sudah dibayar. Harga masa lalu hari ini kosong di bawah. Kosong, ini daerah kosong semua. Daerah kosong ini merupakan daerah konsolidasi untuk periode besar. Jadi ada kemungkinan harga yang keluar dari sini akan mengisi kekosongan di atas. Oke, mengisi kekosongan di atas. Itu secara periode besar ya. Oke, dari periode besar ini kita masuk deh ke periode yang lebih kecil. Nah, kita buka di daily ya, di daily. Nah, ini harga yang kemarin nggak turun, itu salah satu sebabnya karena pembukaan bulan Januari tahun ini di sini. Karena dia awal perjalanan, awal tahun. Awal perjalanan, awal tahun. Sudah dibayar bolak-balik, ini sudah seimbang di sini. Sudah seimbang. Akhirnya harga membentuk high lagi. Menjadi pattern, biasanya disebut pola itu, pola bendera ya. Ini sudah naik kembali. Nah sekarang ya retestnya ke area sini lah. Kalau di sini dia jebol, secara tren besar, tren menengah ini sudah naik. Tetapi kalau ini nggak jebol, masih ada kemungkinan harga turun kembali ke awal tahun. Karena di sinilah tempat seimbangnya. Di sinilah tempat seimbang. Oke, itu probabilitasnya. Nah, sekarang saya buka deh di 4 jam. Nah, kalau pada 4 jam saya lebih comfort, lebih nyaman itu memperhatikan rata-rata high di sini. Ini adalah high kemarin. 5-6 minggu yang lalu ini adalah high. Oke, saya kasih ini. High-nya di sini. Ini open tahunan. Jadi support. Dan ini membentuk mangkok. Ini membentuk mangkok ya. Perhatikan biasnya lebih cenderung naik, membentuk mangkok.
Nah, mangkok ini biasanya dia jebol. Biasanya ya. Saya pada kasus ini saya nggak tahu nih. Cuma biasanya dia jebol. Habis jebol baru dia turun. Ya minimal 50% bisa sama, bisa rata seperti ini. Biasanya. Tapi mudah-mudahan kali ini tidak terjadi ya. Karena memang tidak ada dukungan data ekonomi atau fundamental yang memberikan dukungan bagi penguatan mata uang, baik euro, baik dolar. Ya mestinya ini sideways terus harusnya gitu ya. Tapi yang menjadi pergerakan pasar itu kan prinsipnya bukan karena data ekonomi, bukan juga karena faktor fundamental gitu ya, tetapi lebih kepada ya sentimen negatif ya jelek, sentimen positif ya naik. Ya saya lebih cenderung melepaskan diri dari yang namanya fundamental. Jadi kalau ada fundamental secara konkret biasanya dia akan berefek untuk jangka panjang dan itu reaksinya udah kelihatan dari pertumbuhan harga. Kemarin ya kalau nggak salah ingat teman-teman pada sebelumnya saya ada ngomong saya khawatir dengan 3 candle ini karena ini bisa menjadi awal perjalanan harga menjadi wakil tren untuk yang akan datang. 3 candle yang muncul ini aneh, menurut saya aneh. Dan tren biasanya bergerak dari 3 candle membawa ke atas. Nah biasanya dengan 3 candle ini harga minimal dia akan koreksi satu candle terakhir. Kalau dia maksimal dia akan koreksi 2 candle. Tapi ini belum, 1 candle aja belum dimakan di weekly gitu loh. Berarti ada sesuatu yang aneh di sini. Sentimennya lebih ke atas positif untuk zona euro. Oke, lebih zona euro. Nah, cuma kalau untuk daerah panjang saya lebih comfort ini akan selesai di angka 12. Untuk jangka panjang ya, bukan dalam jangka pendek ya. Saya lebih yakin euro akan naik ke area sini di 12. Untuk jangka panjang ya teman-teman, jangan kaget. Ya pasti akan ke sini. Saya cuma masalah waktunya kapan gitu aja. Pasti akan ke sana. Karena saya lihat ini di sini terjadi keseimbangan. Ada koreksi ya. Ini akan menjadi area keseimbangan yang besar ya di sini. Ini akan menjadi keseimbangan. Nah, biasanya harga akan tertahan dulu di sini. Nah, kalau teman-teman perhatikan di sini juga ada rejection. Ini akan menjadi support, resisten juga untuk yang akan datang di sini. Nah, sementara di daerah sini sudah menjadi support. Resisten ini tertahan di sini. Kelihatan ya catnya ya. Harga sudah naik di atas leher ya. Jadi kalau begini ini pola head and shoulder dong. Ya kelihatannya seperti itu pada bagian frame besar. Pada yang kecil kelihatan di sini ini bahu kiri, ini bahu kanan. Jadi lebih ke arah naik sebenarnya daripada turun. Ya tentang nggak langsung naik sih, perlu waktu ya bisa aja koreksi kembali ke area sini. Tergantung dari momentum yang memicu. Kalau dia keras begini ke atas ya kan, kalau suruh kita sell rasanya kan belum pas ya gitu ya. Kita mau sell. Secara belum pas sih kita mau sell. Gitu. Maksud saya ya nunggu kesempatan lah. Ini ayunannya kan ayunan naik sih. Ayunan naik di sini. Ya 14 sekarang. Ya 1425 dan ya kalau bisa balik 11425 baliklah. Kalau nggak bisa berarti dia akan melanjutkan ke 1.15. Oke ya. Agak nyesel nanya nih, nggak sesuai yang posisi ada. Wah. Sekarang maunya bagaimana? Biar saya ngomong biar aman hatinya. Ini turun ya. Ini saya bicara turun bisa dipesan kok. Bisa dipesan. Bisa dipesan. Bisa dipesan. Enggak. Kadang memang kita punya hold posisi sangat mengganggu sih. Kalau saya ambil ambil level psikologisnya kan di 115. Oke, angka bulat sempurna kan di 115. Nah, biasanya itu 11425 selisih 75 biasanya itu kan menjadi resisten kuat.
Tapi kalau Makan dia lagi jebol 11425, biasanya dia akan melajakkan sampai ke 11475 atau 11500 di sini. Biasanya begitu. Oke. Nah, kalau untuk melihat ini divergen atau konvergen sekarang ini justru masih lebih cekuannya ke atas ini, Bro. Masih ya Datang kan? lagi aja di 15. Nah, cekuannya di daily ya, teman-teman, itu masih. Tapi mudah-mudahan bisa saja terjadi bahwa ini akan menjadi dia naik tetapi ini menjadi divergen. Itu bisa saja terjadi gitu ya. Bisa Betul. saja naiknya enggak Satunya aja naik. masih naik. Di 1 jam, di 4 jam ini konteksnya Naik masih tuh. naik. Oke. Break itu. Nah, di 1 jam masih naik. Oke, masih naik. Karena dari Wah, 4 jam cepet. merah ini koreksi turun ini yang gelombang hijau ini belum dia lewat-lewat gitu loh. Nah, tapi kalau Ya, misalnya nanti ada pola turun di bawah ini, ya mudah-mudahan bisa turun sampai ke sini. mudah-mudahan. Oke. Langsung kasih merah Pak Adi. Oh gitu ya. Biar enak lihatnya. Oh, iyalah. Oke, saya kasih. Ya kalau untuk menyenangkan hatimu bolehlah. Oke, ya gitu ya. Kan enak gitu. Sebenarnya kadang-kadang karena Naik, Bos. ya karena kita sudah punya posisi sel gitu ya. Karena kita sudah punya posisi sel, kemudian begitu ada celah satu merah langsung datanglah harapan itu. Itu udah break di cut aja, Pak Jeffrey. Iya. Udah Cuma break cut begini, aja nanti sell lagi. saya dari beberapa pekan yang lalu yang sudah berlangsung, ketika harga sudah membreak out rata-rata harga tinggi mingguan, sebenarnya itu sudah memberikan indikasi bagi kita. Setiap harga tinggi mingguan, ini 4 jam ya, yang dia break sebenarnya itu indikasi buat kita. Bahwa harga belum akan cepat turun. Karena high weekly-nya baru dia break. Harga tinggi weekly dia break. Berarti itu tandanya belum akan cepat turun. Itu malah tadi menyajikan diskon buat kita tadi ya Pak ya? Yoi. Nunggu diskonnya. Iya. Berarti ini nanti nunggu diskonan lagi. Nah itu buy di atas tuh. Iya, Nah, itu merah di garis atas tadi berapa itu? 137 ya? 115 sih sebenarnya kalau ambil apanya ya untuk daerah retrace ya. Diskon kalau mau nge-buy. Oh, nge-buy-nya enaknya sih sebenarnya kita maunya tidak. Kalau Ya, untuk ini itu cerita dalam konteks berapa jam, berapa menit nih. Kadang-kadang saya suka bingung kalau orang tanya ini euro naik apa turun. Kalau saya lihat di 1 menit turun gitu. Kalau saya lihat di bulanan masih turun. Tapi kalau saya lihat di 1 jam udah naik gitu. Apalagi 15 menit. Nah, yang saya maksudkan seperti ini ya, teman-teman, ini sebenarnya kan memberikan satu indikasi ini naik ya. Tadi ya. Ya. Memberikan satu indikasi naik, kemudian di teman-teman perhatikan ini harga stuck di 15 menit ini hampir 1 jam. Nah, ini sebenarnya area diskonnya untuk buy tadi ya. Tanpa menunggu tedeng aling, ini daerah diskon di mana siap rugi dengan hanya 8 pip. Siap rugi 8 pip. Yang di sebelah kirinya lagi nggak jadi acuan. Yang mana? Yang hari kemarin. Penutupan hari kemarin itu kan deket tuh, support tuh. Di sini? Nggak mau acuan itu sekalian. Yang bawahnya. Iya, karena tergantung dari kepentingan transaksi. Kalau cuma 15 menit ngapain sampai lihat ke yang kemarin gitu. Gitu ya. Nggak perlu lah, nggak perlu lah. Ini ikannya udah basi gitu. Di berapa itu ya? 1385 ya. Ya, ikannya udah basi kemarin. Ini yang lagi seger nih. Oke. Baru naik daripada gelang ini. Konteksnya juga sama, teman-teman perhatikan. Ketika dia terjadi double top di sini, harga turun. Perhatikan di sini, dia selalu sebelah kiri. Selalu ingat ya, sebelah kiri di sini pasti ada kumpulan candle kecil. Ini akan menjadi penghalang. Makanya dia terjadi penurunan. Oke. Ingat sebelah kiri ya. Sebelah kiri selalu.
selalu sebelah kiri dari pola, saya mungkin ada yang belum tangkap maksud saya. Begini teman-teman, ketika ini 2 candle turun, kemudian 2 candle turun menjadi 1 gelombang kita anggap, kemudian dimakan 3 gelombang. Di sebelah kiri selalu ada harga yang kecil dan dia stuck. Ini akan menjadi support yang kuat. Oke. Ketika ini naik, ini turun, kemudian ini naik, saya selalu berpedoman pada sebelah kiri. Inilah supportnya. Ketika ini naik dan melampaui turun, oke, saya selalu mengambil area ini sebagai area kunci keseimbangan di mana pada next itu akan menjadi pantulan harga. Walaupun di sini dia kasih diskon duluan 50%. Sell dong. Di sini 50%. Udah. Ya, kira-kira sih begitu. Nah, di sini naik sebelah kiri. Ingat sebelah kiri. Ukuran saya selalu sebelah kiri. Saya lihat sebelah kiri terus. Maksud saya sebenarnya gini, logikanya begini. Sebenarnya harga di sini yang kecil ini sudah selesai, nggak ada pasar, nggak ada harga. Nggak ada harga. Cuma orang maksa beli. Gitu loh, mancing doang. Habis itu ya turun. Ya dia udah bayar kembali, cari titik keseimbangan. Plus minus lah ya, saya nggak ada angka yang sempurna. Yang penting kisaran sana deh. Kisaran di sana. Oke, saya kasih contoh lagi. Nah, dalam bar by bar kelihatan nih turun 1 naik 1 ini ada nggak yang sebelah kiri ini? Ini kerikilnya yang halangin harga. Level kuncinya di situ. Kalau untuk lebih besar gambarannya, berarti ini bisa total secara keseluruhan. Kalau untuk melihat gambaran besar, itu akan menahan harga di next day. Oke, di hari selanjutnya. Itu akan menahan harga selalu sebelah kiri. Perhatikan di sini. Saya anggaplah akumulasi naik di sini. Dimakan balik di sini. Sebelah kiri, selalu sebelah kiri. Yang nahan harga. Jadi ya cocokkan aja. Jadi tidak heran koreksi tidak selalu harus 50% sih. Kadang-kadang 38. Karena ada yang nahan harga sebelah kiri, udah lanjut ke bawah. Maunya saya sih tetap tetap kita memperoleh. Kalau nggak ada yang kecil bagaimana nih Pak Andi? Cari aja ujung shadow bawah dan ujung shadow atas. Oke, ujung shadow bawah, ujung shadow atas, tarik aja. Jadi disitulah area beli. Resikonya siap-siap di sini. Udah. Oke. Kalau nggak kena ya sudah, nggak usah dipaksa. Seperti ini, saya bilang nggak ada yang sempurna. Ujung shadow ini sama ujung shadow ini boleh nggak? Boleh. Udah, ini daerah sell. Ya resiko ya udah tahu terukur, nggak usah dipaksa. Kalau resiko itu kan pasti ya udah ikhlas aja. Saya maunya kalian rugi itu dengan senyuman, dengan gaya kalau mati itu. Itu loh kira-kira begitu. Jangan sampai habis gitulah. Maunya sih begitu. Nah ini konteks dari price action, perhatikan aja di sini. Ini kontribusi candle ini sebenarnya sudah habis, nggak ada pasar lagi. Ini orang maksa nih, retail yang berpikir harga masih akan naik, harga masih akan naik. Ya naik, habis itu turun lagi, balik lagi, sampai jebol ke bawah. Maka ini akan menjadi area potensial untuk sell di sini. Oke? Yang penting perhatikan bahwa itu sudah terjadi breakout duluan. Harus ada breakout. Tanpa breakout itu belum ada terjadi pergeseran minat. Tanpa breakout tidak ada pergeseran minat.
Kalau ada breakout berarti terjadi pergeseran minat. Oke. Nah, ini coba perhatikan dua candle ini. Kasih diskon. Ya kasih diskon untuk buy. Oke, harga seperti perkiraan sudah di atas 1436. Masih kokoh. Ini Masih pakai kuat Viagra, ya. pakai Viagra nih. Nah, Kopinya Pak Yunus itu. Ya, Black Ya. Coffee. Betul. Oke, ada yang mau bertanya teman-teman? Saya yang mau berikan masukan juga silakan. Saya presenternya nggak cuma saya aja. Ya, Silakan. ada yang mau bertanya Pak Tika ya. Silakan Pak mau bertanya. Ambil aja langsung Pak. Langsung aja unmute aja, udah langsung bisa bicara. Dia belum connect audio kayaknya. Connect audio dulu. Di connect dulu audionya. Connect audio sebelah kiri bawah gambar mic. Connect to audio. Silakan. Kalau sulit ketik di chat juga boleh, ketik di kolom chat. Ya, boleh. Nah, kalau kita mendapatkan pola pada frame yang lebih besar, tentu rasio rewardnya lebih besar ya. Rasio rewardnya lebih besar. Saya kasih contoh di teman-teman, misalnya begini ya. Saya kasih contoh aja ya. Ada dua candle kecil di sini. Anggaplah satu candle ini adalah gelombang turun, karena di sini sudah selesai, makanya dia jadi candle kecil, jadi kembar. Lepas dia turun itu hanya mancingan habis dimakan balik gitu. Nah, kita kalau dapat diskon harga di sini, ini bisa minimal tahan 3 hari. Minimal ya kita tahan 3 hari. Karena kita entry-nya di daily. Kalau 3 hari melanjutkan perjalanan, kita bisa swing jadinya. Bisa tambah posisi di daerah titik seimbang. Jadi bisa kita tahan sampai 12 hari atau ya minimal 6 hari berikutnya lah. Kalau kita dapat frame besar, pola itu. Seperti ini ya. Di sini juga ada contoh. Ada sebuah doji di sini. Oke. Coba ditarik di sini. Harga berusaha untuk melewati ini pada area di bulan Desember. 1 kali, 2 kali, 3 kali, 4 kali, 5 kali dia nggak berhasil. Berarti sudah 1 minggu nih. Ya mau tidak mau dia harus turun. Artinya yang beli di sini kan jadi ragu nih, kayaknya harga nggak mau balik nih. Ya udah dia taking profit dulu gelombang ini. Ya harganya akan kurang lebih sama lagi. Karena terlalu lama di sini. Ya kan? Bagaimana kita bisa membedakan mana area kosong retail yang memaksa beli dengan keadaan yang real market beneran mau naik? Nah ini karena apa ya? Konteksnya kita bicara dalam 1 jam ya. Karena untuk melihat retail ini jadi 1 jam akan kelihatan sekali sih. Bagaimana? Saya ulangi pertanyaannya. Teman-teman ya apa ya? Yang mau jawab silakan ya. Jangan narasumbernya cuma saya. Bagaimana kita membedakan area kosong retail yang memaksa beli dengan keadaan yang real market beneran mau naik Pak? Wah, jadi ada suara. Saya cut sebentar. Oke. Saya mau kasih satu input. Mungkin ini jarang diperhatikan dan mungkin tidak begitu penting buat teman-teman. Tetapi buat saya itu adalah sesuatu yang sangat-sangat penting. Oke, perhatikan di sini. Ketika harga naik di sini, semakin kecil. Muncullah doji di sini. Oke. Kalau diperhatikan dari size candle ini semakin kecil. Oke. Kemudian mendadak besar. Artinya retail ini tidak punya kesempatan untuk apa? Untuk membela diri, makan candle besar. Nah, candle besar ini akhirnya akan mengecoh retail lagi, dia retail sell lagi. Ini candle besar nih.
Padahal ini bukan candle besar untuk turun. Ini adalah candle untuk koreksi. Maksudnya candle taking profit. Nah, biasanya untuk menandai seperti ini, dia itu ada trap market seperti ini. Candle kecil terus mendadak besar. Terus, waduh, turun ini. Kemarin masih turun ini kan. Kan terkecoh nih. Oh, ini valid, ini kita sell deh. Ada yang sampai full lot di sini. Waduh, rupanya terkecoh. Makanya saya bilang hati-hati dengan candle yang kecil-kecil sideways mendadak besar. Hati-hati, jangan terkecoh. Itu biasanya adalah jebakan. Ya. Nah, kondisi candle seperti ini itu juga menjadi candle dari klimaks. Klimaks sering mengakhiri dengan candle seperti ini. Candle kecil, mendadak besar sekali. Sudah, habis, selesai. Oh, ini sudah breakout harian ini, daily ini. Sell full lot misalnya, buy full lot kan. Ternyata harga apa yang terjadi? Enggak. Harga tidak seperti yang kita mau. Seperti ini. Sebenarnya di sini sudah selesai ya. Dan ini kalau kita hitung ini sebenarnya sudah memasuki gelombang naik yang ketiga. Ini gelombang pertama 1 candle. 3 candle gelombang yang kedua. Ini gelombang yang terakhir saya hitung untuk gelombang harian. Nah, ini sebagai tanda ini sudah selesai. Inilah pemain yang terakhir. Makanya saya bilang saya ragu kalau ada 3 candle naik seperti ini. Minimal terjadi koreksi adalah candle yang terakhir supaya seimbang. Tetapi kalau dia cukup kuat, dia akan makan 2 candle. Nah, gini. Baru harga melanjutkan kenaikan. Saya ragu. Nah, ini gelombang terakhir inilah menandakan oh yang naik sama yang turun sudah seimbang area ini, sehingga ini akan menjadi acuan untuk ke depan untuk sell lagi di sini. Ya sehari 2 hari lah paling kita sell lagi di sini. Kan lumayan di situ. Pada bagian bawah di mana seimbangnya? Kelihatan di sini. Seimbangnya. Tariklah di sini. Karena di sini saya juga hitung 3 gelombang koreksi. 1 gelombang naik, 2 gelombang naik, 3 gelombang naik. Tiap hari kita selalu akan mendapatkan 1 kesempatan entry. Minimal di gelombang yang kedua. Maksud saya begini. Maksud saya itu begini ya. Oke. Nah, kalau ini terlalu jelas di sini. Oke. Kenaikan pertama dalam gelombang kecil, indikasi awal. Nah, di sini baru dia kasih tahu. Jadi gitu ya. Jadi gitu. Ini jadi. Ya, di sini saya menganggap kita punya 1 kali kesempatan masuk. Untuk entry-nya. Kalau yang di sini pada umumnya kita melihat satu gelombang. Dia turun lah. Kadang-kadang kan kita terganggu sama yang ini nih. Wah, masih berharap harga akan melanjutkan perjalanan sesudah terjadi koreksi. Wah, ini sebenarnya ikannya udah basi, udah selesai. Ini ceritanya udah selesai. Dia cuma meninggalkan bekas-bekas jajahannya untuk kita ketahui. Oh, inilah tempat dia selesai. Minimal lah di situ selesai. Oke. Minimal dia selesai lah di situ. Kalau dia lewat ya sudah, artinya turun. Nah, membedakan retail dan tidak retail, sebaiknya kita mengkalkulasi, saya menjawab pertanyaan tadi ya, sebaiknya kita mengkalkulasi gelombang. Ya, kita nggak usah sampai rumit belajar gelombang Elliott, nggak perlu. Yang penting simple saja, pakai sendok aja, kumpulkan aja yang ini, yang hijau ini. Kumpulkan aja yang hijau ini, yang seragam bajunya. Kumpulkan jadi 1. Itu anggap saja itu 1 gelombang karena akumulasi nih. Oke, anggap saja 1 gelombang sudah. Nah, di sini 1 gelombang naik nih. Kalau ketika dia turun tidak mampu melampaui, kemudian dia mendadak besar juga tidak melampaui, ya kita sudah harus waspada. Tinggal dibalikkan ada keadaannya. Muncullah pola yang saya maksud di sini. Pola naik. Sudah. Siap-siap aja. Harga mungkin satu saat nanti, saya nggak tahu kapan, akan kembali ke area sini.
akan kembali ke area sini. Kapan? Ya saya nggak bisa tahu. Ke 15. Ya di sini 11350 lah kita ambil apanya. Tetapi kalau yang paling pertama dia datangin ya daerah sinilah. Yang paling pertama dia datangin ya daerah sini. Oke. Kira-kira bisa jawaban saya apakah memenuhi harapannya? Ngopi dulu, Kok Adi. Gimana? Ngopi dulu. Oh, ngopi dulu. Ini belum ada yang bikin kopi nih. Nah, ada Pak Nelson. Mana kopi stable-nya yang robusta? Lumayan terbagi. Ini pertanyaan berarti area-area kumpulan candle kecil bisa dijadikan PO limit ya Pak? Bisa. Nah, Karena itulah daerah keseimbangan. Ketika harga menjadi seimbang, kerja kita cuma nunggu. Kalau candlenya kecil-kecil jangan paksa masuk. Tunggu. Kalau harga cabenya 30 terus nggak bisa cuan kita. Tunggu aja, nggak usah beli cabai. Sampai dia keluar dari daerah 30.000, berarti terjadi ketidakseimbangan. Nah, ketika terjadi ketidakseimbangan, nah itulah kesempatan kita sebagai pedagang. Beli durian aja. Silakan. Dulu montong. Ya. Montong Kenapa? aja, cuan. Oke. Nah, ini sangat fleksibel ya. Maksud saya ini nah, ini bagi teman-teman yang masih baru atau masih bingung cara melihat chart. Nah, kadang-kadang orang melihat grafik itu tidak menyesuaikan dengan kepentingan dia. Maksud saya begini. Maksud saya itu begini. Kalau kita jualan cendol jam 9 pagi, pas jam istirahatnya anak-anak, jam 10 sudah habis, terus ngapain kita nongkrong di sekolahan sampai sore? Maksud saya itu seperti itu ya. Artinya kalau kamu gunakan 15 menit, minimal 30 menit kamu sudah harus untung. Kalau 30 menit mendatang kamu tidak untung, berarti posisimu itu bermasalah. Oke, saya kasih contoh ya. Saya gunakan 15 menit. Saya mau entry. Saya mendapati satu gelombang di sini. Gelombang koreksi, penurunan pertama, gelombang koreksi kedua, melanjutkan arah tapi tidak melebihi. Berarti ini menjadi double top di sini. Kemudian saya melihat di sini breakout di sini. Kemudian saya melihat di sini ada pola penurunan di sini. Pola yang saya sebutkan tadi, candle kecil, mendadak besar, mendadak turun memakan candle kecil. Itu pola saya. Dan pola ini sangat valid buat saya. Oke, ini pola uang biasanya. Udah breakout, udah saya entry. Mau tunggu breakout baru entry ya monggo. Tapi saya lebih suka entry-nya di sini sebelum breakout supaya saya membeli dengan murah. Tetapi apakah ini tidak beresiko? Ya tentu saja beresiko. Setiap kita duduk pencet tombol di depan laptop itu sudah siap dengan risiko. Ya udah risiko saya kan terukur, nggak besar. Paling berapa pip sih? 8 pip, 10 pip. Ya kan? Yang aturannya saya bisa masuk satu lot hanya rugi sekitar $80. Kenapa saya harus rugi sampai $800 misalnya? Dikasih emak kok $80 aja rugi, nggak sampai 800. Dan ruginya kalau kena SL ya biasa, masih bisa makan, masih bisa tidur nyenyak. Harinya nggak dapat ya nanti kan dapat lagi. Udah, ya memang harus dibawa santai seperti itu. Nah sesudah saya entry, mutlak 2 candle ini harus untung. Oke. Kalau 2 candle saya bisa untung, ya sudah, saya bisa menahan posisi yang 15 menit ini tambah 30 menit lagi. Saya bisa nahan. Contohnya begini, saya mendapati kesempatan naik 3 candle. Oh, kayaknya mau naik nih. Tetapi kan harga selalu memberikan diskon di sini. Oke, 1, 2, 3. Karena saya melihat biasnya adalah masih konteks bias naik misalnya. Oke, konteksnya masih bias naik. Wah, saya mau buy di sini nih. Misalnya, wah kayaknya ya ragu-ragu. Oh, saya nggak mau masuk lah. Saya tunggu lagi momentum yang kedua.
kecil candlenya, kemudian candle membesar. Oke, fix saya mau masuk. Resiko di sini. 12 pip. 30 menit masih untung. Dapat 13 pip. Berarti posisi saya masih bisa 2 candle berikutnya. 2 candle berikutnya candle kecil. Saya putuskan untuk keluar. Berarti posisi saya sudah selesai. Nah, ketika misalnya begini ya, saya kasih contoh. Posisi entry yang kurang memberikan faedah. Gini. Misalnya begini. Ini 2 candle. 2 candle. Tapi konteksnya ini turun. Karena biasnya kan ke bawah. Biasnya kan ke bawah. Oke, konteksnya turun. Jadi ini harus diabaikan. Ada momentum secara price action, ada momentum, tapi saya mau abaikan. Beda ceritanya dengan yang ini. Ya, ini pola duit. 2 candle. Saya akan rugi dengan risiko minimum di sini. Saya masuk di sini. 2 candle-nya harus untung. 2 candle ini harus untung. Kalau 2 candle ini tidak untung, berarti posisinya bermasalah. Kok dibilang bermasalah sih? Kamu bisa bayangkan nggak ketika kamu masuk nih 2 candle berikutnya sudah berapa ratus, berapa ribu, berapa puluh ribu trader yang keluar masuk pasar. Tapi kok posisi saya belum betul? Posisi saya belum untung, berarti kan posisi itu bermasalah kan? Minimal untuk beberapa saat ke depan. Kira-kira nangkap nggak maksud saya? Saya khawatirnya nggak nangkap maksud saya. Ada yang bisa bantu jelaskan nggak ya? Ini ada 3 pertanyaan ini ya. Waduh. Tolong dibacakanlah. Udah Saya ngomong sendiri, saya tuh haus nih. Udah hampir 1 jam saya ngomong. Nggak ada yang kasih minum. Pak Yunus nih nggak paham minta kopi itu Pak Yunus. Pak Yunus cari cewek pulang sekolah. Wah, apaan ini? Ini kartunya jangan dibongkar dong di sini. Ya, bisa dijadikan PO. Bisa dijadikan PO. Ya, pertanyaan tadi. Oke, pertanyaan tadi. Ada lagi mau bertanya? Silakan. Masih adakah ini? Salam kenal bapak-bapak semua. Iya, bapak-bapak semua, gak ada ibu-ibu kita ya. Salam kenal Pak DKA. Ini hari Rabu ya hari ini ya. Perempuan ya, sorry. Dia yang perempuan. Oke. Oh, ada trader Wati di sini. Trader Wati. Oh, iya. Mbak Dewi kan ini kan? Oke, jadi teman-teman sekalian, jadi menurut saya dalam pandangan saya euro ini masih akan tertahan di sekitar sini. Oke. Prinsipnya begini. Harga naik itu lebih sulit daripada harga turun. Jadi ketika mau membreak out suatu high itu dia butuh lebih dari 1 kali. Tapi kalau break low itu kadang-kadang 1 kali, 2 kali udah jadi. Gitu ya. Alasannya? Ya, karena ya sebenarnya alasannya klise sih. Ini karena manusia itu lebih cepat pesimis daripada optimis gitu. Jadi mental aja sih. Ya, karena kita kan hidup di bawah gravitasi, jadi cenderung ke bawah pikirannya. Iya. Cenderung ke bawah maksudnya paham ya. Jangan pikir yang aneh-aneh nih. Jadi ya, maka di dalam stok, di dalam saham dikatakan long dan short. Long itu ya panjang dan lama. Ya short itu ya sebentar aja. Nah, kita harus balikkan satu kondisi karena di sini yang menjadi acuan kita di sini adalah US dollar. Oke. Euro USD berarti turun lebih cepat daripada naik.
Karena USD menjadi barometer di sini. Karena dialah sebagai acuannya. Oke, jadi perhatikan di sini sudah apa? Nah, sudah daerah seimbang di daerah 50%. Nah, di sini mesti ada cukong yang masuk. Kalau cukong nggak ada yang masuk, nggak bisa lewat, kira-kira gitu. Jadi mesti ada cukong yang masuk. Kalau cukong nggak masuk, nggak, agak sulit-sulit lewat di sini. Oke, karena ini harga seimbang. Tapi kalau sudah lolos, balik lagi, nah itulah kesempatan diskon untuk buy panjang ya. Buy panjang di situ. Ada yang mau bertanya? Silakan. Kalau kurang jelas, ada yang mau tanya, silakan. Ini banyak mentor di sini, Pak. Ya kan, Kang Tori ada, Mas Kris ada, Suhu Acai ada, Bang Jeffrey ada. Ada lagi yang mau bertanya, silakan. Wah, Ada lagi yang mau bertanya? 1 jam lewat terus kita, Pak ya. Mantap ya. Ya, ya, bikin aja seperti itu. Jangan membuat satu edukasi yang membosankan. Harus aktif. Jadi seriusnya, ilmunya dapat. Ini sharing loh. Karena apa yang saya alami belum tentu kalian alami. Apa yang kalian alami belum tentu saya. Mungkin itu hal baru buat saya. Ya. Jadi ya, mari kita saling melengkapi. Karena hemat saya itu pedagang nggak ada yang hebat, nggak ada yang nomor 1. Ini cuma kecap nomor 1 ya. Iya, karena ini hukum probabilitas, hukum kemungkinan. Jadi ketika posisimu benar, tambah aja posisinya sebanyak-banyaknya, full margin. Namun kalau salah, jangan coba-coba tambah posisi kalau nggak yakin harga berbalik. Ya gitu ya. Iya. Nggak gitu kan nggak naik marginmu. Masih puas aja satu lot di situ. Tunggu, udah untung, takut kerugi. Hajar, bro. Itu masih di atas, masih di on the track. Ngapain takut? Ngapain dia takut? Kalau sudah benar gitu ya. Nah, tapi kan benarnya kan harus punya alasan. Punya alasan penguat. Seperti di sini ada pola. Ini pola ini biasanya, waduh. Ini pola duit ini. Ini pola duit ya, teman-teman. Ini pola duit ya. Maksimalkan profitnya. Biar marginmu cepat naiknya. Jangan takut-takut. Ini kan kemungkinan. Kamu bisa untungnya 1 hari mungkin ya bisa ratusan persen, 200% di situ ya. Ya kamu ruginya juga bisa segitu probabilitas kan. Tapi sekarang kita mau kerugian itu bukan menjadi probabilitas, kemungkinan itu hanya untuk untung. Rugi itu pasti. Pastikan risikonya. Saya mau rugi berapa dolar hari ini? $50 saja. Ya udah. Karena $50 ya udah. Jangan dilonggarkan $50. Tetap yang berubah adalah lotmu. Oke? Resiko itu harus statis. Kalau $50 tetap $50. Tinggal diukur aja resikonya berapa pip, baru dibagi, baru dapat lotnya di situ. Jadi lot itu fleksibel. Ini ada pertanyaan Pak, yang dimaksud pola duit itu pola 3 gelombang tadi ya Pak? Sebenarnya ini ya saya bisa menjelaskan, cuma apa yang saya jelaskan itu nanti kamu harus menemukan dan meriset sendiri supaya kamu mendapatkan clue-nya. Oke? Kamu harus mendapatkan clue-nya. Karena begini, kalau saya bilang mancing di sana dapat ikannya banyak gitu ya. Wah, semua pada senang nih. Padahal saya nggak ngomong, sebenarnya di situ banyak buaya juga loh. Nah, kan gitu. Jadi harus diimbangi gitu ya. Informasinya harus jelas. Pola yang saya maksudkan sebenarnya itu bisa diaplikasikan setiap hari.
Ya udahlah gini aja lah. Saya kasih tahu begini aja. Yang penting pertama, oke. Yang penting pertama begini. Pertama perhatikan gelombang dulu. Minimal akumulasikan dulu lah gelombang itu. Minimal 2-3 candle itu bisa menjadi satu gelombang. Dan gelombang itu harus ada gelombang yang breakout. Harus ada yang melebihi. Ada yang jebol ya. Ambil korting harganya 50% minimal, lakukan sell. Karena di sini resikomu terukur. Oh rugi, udah tahu. Pasti rugi berapa udah tahu. Jadi tidurmu nyenyak. Oke? Jangan terjaga terus nanti dijewer sama itu. Sama yayangnya. Bentar-bentar buka HP nggak tidur-tidur. Rupanya pada posisi gantung. Yang penting minimal kita harus mendapati bahwa sudah terjadi breakout gelombang. Artinya di sini breakout gelombang artinya pergeseran minat. Minatnya udah berubah. Oke? Minatnya udah berubah. Minimal ya, itu yang pertama yang kita baca. Oh ini akumulasi gelombang turun. Memang kecil, memang ini adalah retail. Di sini dia breakout. Retail juga breakout. Ada candle turun, ada candle doji pin bar seperti ini, ada konfirmasi. Candle. Oke. Nah, ini bisa entry di sini. Resikonya terukur. Ya 23 pip. Oke. Dapatnya lumayan bisa 40 pip. Prinsip harga itu adalah mencari titik seimbang. Kalau harga menjadi tidak seimbang, maka itu kesempatan. Maka kamu butuh namanya breakout. Oke, breakout. Butuh, sangat butuh. Kamu nggak bisa masuk tanpa ada breakout. Karena minatnya belum jelas di situ. Mau beli atau mau turun. Harus ada pergeseran, baru lakukan. Oke. Ketika terjadi breakout satu gelombang begini, udah jelas ya. Seperti yang saya bilang bahwa harga jarang langsung mendadak naik begini, jarang. Dia mesti melanjutkan karena kalau namanya kereta api nggak punya rem cakram, langsung berbalik arah nggak ada. Dia sudah rem duluan di sini, tapi kan masih jalan ke bawah. Kereta api ya. Jadi untuk membalikkan keadaan langsung berbalik itu hanya terjadi pada skuter atau matic aja lah. Kalau untuk ukuran kereta api nggak bisa. Dia tetap ada gelombang koreksinya. Minimal ya, minimal itu 50% lah. Oke? Yang nggak ada angka yang sempurna, ya plus minus lah. Dia tetap di daerah 50% itu pasti ada alasan bahwa di masa lalu ada candle kecil-kecil yang menghalangi harga. Itulah area seimbang, itulah pola duit. Udah, satu gelombang turun di sini. Pada kasus yang di sini, perhatikan ya. Kasus naik ini kan, karena ini kan sideways harian di sini. Oke. Nah ini kan baru naik nih. Masalahnya yang naik ini, dia keluar dari titik keseimbangan. Harga menjadi tidak seimbang. Habis itu kan dia nggak langsung naik terus. Tetap ada basiannya. Coba lihat shadow-shadow ini. Masih di daerah. Kalau dicek ke sini kelihatan kok di sini. Nah, ini ada apa di sini? Oke, saya pikir cukup lah ya. Satu Sip. jam. Oke. Terima kasih. Thank you, Pak Adi. Diingatkan Oke, sekali Pak. lagi ya, kita setiap hari Rabu jam 2 mulai untuk edukasi ini ya. Kalau Selasa sama Kamis untuk tentang robot sama PAM. Kalau hari Jumat untuk marketing plan. Jadi terima kasih sekali lagi Pak Adi dan semua teman-teman yang hadir. Semoga ilmunya bermanfaat. Akan saya upload ke YouTube, nanti saya akan kirimkan linknya bagi yang tadi ada yang ketinggalan masuk ya. Thank you Siap, semuanya. Siap, pokok. Ya. Ya, thank you. Thank you.